Laut adalah salah satu wilayah terakhir di bumi yang tidak pernah benar-benar dikuasai manusia. Sejak awal peradaban, samudra bukan hanya jalur perjalanan, tapi ruang penuh ketidakpastian. Kabut, badai mendadak, dan gelombang raksasa sudah lama menjadi ancaman nyata. Jauh sebelum radar dan satelit, para pelaut hanya bergantung pada bintang dan kompas sederhana. Satu kesalahan kecil cukup untuk membuat kapal tersesat atau tidak pernah kembali. Karena itu, laut sejak lama dipandang bukan sekedar bentang alam, tetapi kekuatan yang seolah punya kehendak sendiri. Ia bisa memberi perjalanan yang tenang, lalu berubah menjadi sesuatu yang mematikan tanpa peringatan. Setiap pelayaran selalu membawa dua kemungkinan, pulang dengan selamat atau hilang selamanya. Samudra Atlantik jauh sebelum dikenal dengan nama seketika Bermuda sudah menjadi jalur pelayaran tersibuk di dunia. Ia menghubungkan benua, menggerakkan perdagangan, dan ambisi manusia dalam skala besar. Namun di balik kepadatannya mulai muncul pola yang sulit dijelaskan. Kapal berpengalaman, awak terlatih, dan rute yang jelas tiba-tiba menghilang. Tidak ada bangkai, tidak ada sinyal darurat, tidak ada saksi. Seolah-olah laut menutup kembali jejak mereka. Masalahnya bukan lagi apa laut itu berbahaya. Pertanyaan sebenarnya adalah sejak kapan laut mulai menghapus manusia tanpa meninggalkan apapun? Jauh sebelum tahun 1900 bahkan sebelum istilah segitiga Bermuda pernah dikenal, wilayah ini sudah lebih dulu hadir dalam catatan dan kecemasan para pelaut. Sejak abad ke-15, laporan pelayaran Spanyol dan Inggris mencatat perjalanan yang tiba-tiba menyimpang dari jalur, angin yang berubah tanpa pola jelas, dan kondisi laut yang sulit dijelaskan dengan pengetahuan saat itu. Para pelaut Spanyol yang menjelajahi Atlantik Barat pada akhir 1400-an mencatat gangguan pada kompas mereka. Jarum yang seharusnya menunjuk ke arah utara justru menyimpang beberapa derajat bahkan berputar tanpa arah. Pada masa itu kompas adalah satu-satunya alat navigasi di laut terbuka. Ketika alat ini gagal, kapal kehilangan orientasi sepenuhnya. Kesalahan navigasi bukan sekedar masalah teknis, tanpa daratan, tanpa titik referensi. Satu penyimpangan kecil dapat membawa kapal keluar jalur hingga ratusan kilometer. Banyak kapal diyakini tersesat berhari-hari, kehabisan logistik, lalu menghilang tanpa pernah tercatat kembali. Ketakutan ini tercermin dalam peta-peta laut kuno abad ke-16 hingga ke-18, di mana beberapa wilayah Atlantik ditandai samar, dibiarkan kosong, lalu diberi catatan tidak pasti. Saat itu belum ada konsep segitiga dan belum ada nama misteri. Namun kewaspadaan sudah ada, terbentuk dari pengalaman langsung para pelaut yang belajar bahwa tidak semua perjalanan memiliki akhir. Tahun 1918, dunia berada di tengah Perang Dunia Pertama. Samudra Atlantik dipenuhi kapal perang dan konvoi logistik yang menopang mesin perang global. Di tengah situasi itu, sebuah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar menuju rumah dan tidak pernah sampai. USS Cyclops adalah kapal logistik raksasa, salah satu yang terbesar di masanya. Panjangnya hampir 170 meter dengan 309 awak di dalamnya. Tugasnya mengangkut biji mangan dari Brasil dan Karibia ke Amerika Serikat, material penting bagi industri baja dan persenjataan. Pada 16 Februari 1918, Cyclops berangkat dari Rio de Janeiro menuju Baltimore, sempat singgah di Barbados pada 4 Maret 1918. Kapal ini meninggalkan Barbados untuk perjalanan terakhirnya. Laporan cuaca normal, tidak ada kerusakan serius, tidak ada musuh yang tercatat berada di jalurnya. Setelah tanggal itu, USS Cyclops menghilang, tidak ada sinyal darurat, tidak ada bangkai kapal, tidak ada puing yang pernah ditemukan. Kapal militer besar dengan ratusan awak lenyap tanpa jejak. Dugaan awal mengarah pada serangan kapal selam Jerman, namun catatan perang Jerman tidak menunjukkan aktivitas di wilayah tersebut. Penyelidikan Angkatan Laut Amerika Serikat juga tidak menemukan bukti sabotase atau ledakan internal. Misteri ini semakin dalam ketika dua kapal kembar Cyclops, USS Proteus dan USS Nereus, juga menghilang bertahun-tahun kemudian di Atlantik dalam kondisi hampir serupa. Ketiganya membawa muatan berat, tidak mengirimkan sinyal bahaya, dan tidak pernah ditemukan. Hilangnya USS Cyclops menjadi kehilangan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di luar pertempuran. Sekaligus menandai awal misteri modern segitiga Bermuda, bukan sebagai legenda, tetapi sebagai fakta sejarah yang tak terjawab. Tahun 1945, Perang Dunia Kedua baru saja berakhir. Dunia memasuki era baru teknologi, radar, dan penerbangan modern. Banyak orang percaya bahwa misteri-misteri lama di laut akan segera terpecahkan. Namun pada 5 Desember 1945,
Di atas Samudra Atlantik, keyakinan itu runtuh. 5 pesawat torpedo bomber TBM Avenger milik Angkatan Laut Amerika Serikat lepas landas dari Fort Lauderdale, Florida dalam sebuah latihan navigasi rutin yang dikenal sebagai Flight 19. Misinya sederhana dan seharusnya selesai dalam 2,5 jam. Cuaca cerah, prosedur normal. Para pilot berpengalaman, sebagian veteran perang. Sekitar 1 jam setelah lepas landas, komunikasi radio mulai berubah. Letnan Carlos Taylor, pemimpin Flight 19, melaporkan bahwa ia tidak dapat mengenali posisinya. Tak lama kemudian, para pilot mulai berdebat lewat radio. Sebagian yakin mereka tersesat ke utara, yang lain percaya mereka berada di atas Teluk Meksiko. Kebingungan ini diperparah oleh laporan bahwa semua kompas di kelima pesawat tidak bekerja normal. Menara pengawas mencoba membimbing mereka kembali, namun setiap koreksi justru membawa mereka semakin jauh ke laut terbuka. Dalam komunikasi terakhirnya, Taylor mengatakan segalanya tampak aneh, bahkan laut terlihat berbeda. Setelah itu, sinyal radio melemah dan akhirnya hilang. Angkatan Laut Amerika Serikat segera meluncurkan pencarian besar-besaran, namun tragedi berlanjut. Sebuah pesawat penyelamat PBM Mariner yang dikirim ikut menghilang tak lama setelah lepas landas. Sebuah kapal tanker melaporkan melihat ledakan di udara, lalu api yang cepat padam di laut. Dalam 1 hari, 6 pesawat dan 27 orang lenyap tanpa jejak. Investigasi resmi menyimpulkan bahwa Flight 19 tersesat dan kehabisan bahan bakar. Namun kesimpulan itu gagal menjawab satu pertanyaan mendasar. Bagaimana 5 pesawat modern dengan pilot berpengalaman bisa kehilangan orientasi secara bersamaan? Sejak kasus ini, segitiga Bermuda tidak lagi dipandang sebagai misteri laut semata, tetapi juga misteri udara. Hilangnya Flight 19 langsung memicu operasi pencarian dan penyelamatan terbesar yang pernah dilakukan Angkatan Laut Amerika Serikat pada masa itu. Dalam hitungan jam, kapal perang, kapal patroli, dan pesawat penyelamat dikerahkan untuk menyisir wilayah yang diyakini sebagai titik terakhir keberadaan para pilot. Harapannya sederhana, mereka masih hidup dan bisa ditemukan. Salah satu pesawat yang dikirim adalah PBM-5 Mariner, pesawat amfibi besar yang dirancang khusus untuk misi penyelamatan jarak jauh. Pesawat ini dikenal memiliki kapasitas bahan bakar sangat besar, memberi daya jelajah panjang, namun juga membawa risiko tinggi jika terjadi kebocoran. Tak lama setelah lepas landas, pesawat penyelamat ini menghilang. Beberapa menit kemudian, sebuah kapal tanker di jalur pelayaran melaporkan melihat semburan api besar di langit, disusul ledakan. Lalu api tersebut jatuh dan cepat menghilang ke laut. Awak kapal juga mencium bau bahan bakar di permukaan air. Namun ketika tim pencari tiba di lokasi yang dilaporkan, tidak ada bangkai pesawat yang ditemukan. Hanya sedikit noda minyak yang segera lenyap diterjang ombak Atlantik. 13 awak PBM Mariner dinyatakan hilang tanpa sinyal darurat dan tanpa komunikasi terakhir. Dalam 1 hari, sebuah latihan berubah menjadi tragedi berlapis. Pesawat yang dikirim untuk menyelamatkan justru mengalami nasib yang sama. Militer menyebut insiden ini sebagai kecelakaan teknis akibat kemungkinan kebocoran bahan bakar. Namun penjelasan itu tidak sepenuhnya menutup pertanyaan utama. Mengapa tidak ada sisa yang jelas? Di laut lain, kecelakaan hampir selalu meninggalkan jejak. Di wilayah ini, laut tetap diam. Sejak peristiwa itu, segitiga Bermuda mulai dipandang bukan sekedar tempat kecelakaan, melainkan zona anomali, wilayah di mana bahkan upaya penyelamatan pun bisa berakhir tanpa jawaban. Antara 1948 hingga 1949, pandangan dunia terhadap segitiga Bermuda berubah drastis. Jika sebelumnya wilayah ini dianggap berbahaya bagi kapal militer dan misi beresiko, kini pesawat sipil biasa mulai ikut menghilang, tanpa manuver ekstrim, tanpa misi rahasia. Penumpang warga sipil dan pola yang muncul semakin mengganggu. Cuaca normal, kondisi tenang, lalu hilang tanpa jejak. Kasus pertama tragedi pada 30 Januari 1948. Pesawat Inggris Avro Tudor 4 dikenal sebagai Star Tiger. Lepas landas dari Kepulauan Azores menuju Bermuda dengan 31 orang di dalamnya. Kondisi penerbangan dinilai aman, laporan cuaca stabil. Dalam komunikasi terakhirnya, pilot tidak melaporkan masalah apapun. Tidak ada sinyal darurat. Setelah itu, pesawat menghilang. Operasi pencarian besar oleh Inggris dan Amerika Serikat tidak menemukan puing, jasad, atau tanda keberadaan pesawat. Pada 28 Desember 1948, kejadian serupa terulang. Sebuah Douglas DC-3 milik maskapai Puerto Rico terbang dari San Juan menuju Miami. DC-3 dikenal sebagai pesawat paling andal di masanya. Komunikasi terakhir berlangsung normal, hanya laporan posisi standar. Cuaca sepanjang rute tidak berbahaya, namun pesawat itu tidak pernah tiba dan sekali lagi laut tidak mengembalikan apapun.
Sebulan kemudian, pada 17 Januari 1949, pesawat Inggris lain, Star Ariel, menghilang dalam penerbangan dari Bermuda ke Jamaika. Cuaca digambarkan sempurna, pesan terakhir pilot hanya laporan ketinggian dan waktu tiba. 20 orang di dalamnya lenyap tanpa jejak, 3 pesawat sipil, 3 penerbang rutin, dan 3 kehilangan total dalam waktu berdekatan. Sejak saat itu, segitiga Bermuda tak lagi dianggap sekedar wilayah rawan kecelakaan, tetapi zona misterius yang menantang logika keselamatan modern. Memasuki awal 1950-an, misteri segitiga Bermuda tidak lagi hanya soal kapal atau pesawat yang menghilang tanpa jejak. Laut mulai mengembalikan sesuatu, tetapi dengan cara yang jauh lebih mengganggu. Kapal-kapal ditemukan terapung di tengah Atlantik, berada di jalur pelayaran aktif, dalam kondisi hampir sempurna, namun tanpa satupun awak di dalamnya. Mesin kapal masih menyala atau setidaknya berada dalam kondisi siap operasi. Persediaan makanan tersimpan rapi, barang-barang pribadi awak tetap berada di kabin masing-masing. Sepatu, jaket, peralatan makan, semuanya seolah ditinggalkan hanya untuk sementara. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada kerusakan besar, tidak ada sinyal darurat, dan tidak ada pesan terakhir. Beberapa kapal ditemukan antara 1950 hingga 1955, menunjukkan pola yang konsisten. Kemudi terkunci lurus, layar masih terkembang, peralatan navigasi berada di posisi normal, dan yang paling penting, sekoci penyelamat masih berada di tempatnya. Artinya satu hal, para awak tidak pernah melakukan evakuasi darurat. Jam kapal memang berhenti, namun pada waktu yang berbeda-beda tidak ada satupun yang menunjukkan momen kepanikan massal. Tidak ada indikasi bahwa sesuatu terjadi secara mendadak dan kacau. Penyelidik mencoba memberikan penjelasan rasional, badai kecil yang datang tiba-tiba, kesalahan navigasi, atau kebocoran gas beracun di dalam kapal. Namun semua teori ini gagal menjawab satu pertanyaan mendasar. Bagaimana mungkin seluruh awak kapal menghilang secara bersamaan, tanpa perlawanan, tanpa jejak, tanpa satupun upaya penyelamatan? Jika badai, mengapa kapal tetap utuh? Jika gas beracun, mengapa tidak ada yang sempat mencapai dek? Jika evakuasi, mengapa sekoci tidak digunakan? Bagi para pelaut, kapal yang tenggelam berarti kecelakaan, tetapi kapal kosong berarti sesuatu yang telah terjadi di atas dek, sesuatu yang membuat semua orang pergi pada saat yang sama, atau tidak pernah sempat melawan. Pada periode inilah segitiga Bermuda mulai dikenal sebagai laut yang kosong, bukan karena tidak ada kapal yang melintas, tetapi karena kapal-kapal yang sering kali kembali tanpa manusia. Laut tetap tenang, angin berhembus normal, namun keheningan yang tersisa terasa tidak wajar. Dan sejak saat itu, pertanyaan yang diajukan bukan lagi tentang bagaimana kapal bisa hilang, melainkan kemana para awak itu pergi. Hingga awal 1950-an, semua kejadian di wilayah Atlantik ini masih dianggap insiden terpisah. Kapal hilang disebut kecelakaan laut, pesawat lenyap dianggap kesalahan navigasi. Tidak ada satu istilah pun yang menghubungkan semuanya. Namun pola mulai terlihat. Lokasi kejadian berulang di wilayah yang sama, antara Florida, Bermuda, dan Puerto Rico. Hasil akhirnya juga seragam, hilang tanpa jejak, minim puing, dan tanpa penjelasan meyakinkan. Pada tahun 1950, jurnalis Associated Press Edward Van Winkle Jones menjadi orang pertama yang mengumpulkan kasus-kasus ini dalam satu laporan. Meski belum memberi nama, ia menghubungkan tragedi-tragedi yang sebelumnya berdiri sendiri. Pada 1955, penulis M.K. Jisab ikut menyorot wilayah ini, mengaitkannya dengan fenomena yang tidak bisa dijelaskan sains konvensional, membuat publik mulai melihatnya sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar kecelakaan. Titik balik terjadi pada 1964 ketika Vincent Geddes menulis artikel The Deadly Bermuda Triangle. Untuk pertama kalinya, istilah segitiga Bermuda digunakan secara luas di media. Sejak saat itu, wilayah ini berubah dari lokasi geografis menjadi konsep budaya. Peta, buku, dan media membingkainya sebagai zona anomali. Dan setiap kehilangan berikutnya tidak lagi berdiri sendiri. Mulai titik ini, segitiga Bermuda tidak hanya ada di laut dan di langit, tetapi hidup di pikiran manusia. Apa yang sebenarnya terjadi di segitiga Bermuda? Ketika segitiga Bermuda menjadi fenomena global, para ilmuwan mulai mengkaji wilayah ini secara objektif, bukan sebagai legenda, tetapi sebagai sistem alam yang kompleks dan berbahaya. Secara geografis, wilayah ini berada di jalur cuaca paling tidak stabil di Atlantik. Badai tropis bisa terbentuk sangat cepat, seringkali tanpa peringatan, dan banyak kecelakaan lama tidak mencatat perubahan cuaca secara akurat karena keterbatasan teknologi saat itu. Segitiga Bermuda juga dilintasi Gulf Stream,
Arus laut hangat yang sangat kuat, mampu menyeret bangkai kapal dan puing pesawat puluhan kilometer hanya dalam hitungan jam. Menjelaskan mengapa banyak kasus tidak meninggalkan jejak, faktor manusia ikut berperan besar. Wilayah ini adalah salah satu jalur pelayaran dan penerbangan tersibuk di dunia. Semakin padat lalu lintas, semakin tinggi risiko kesalahan navigasi, kelelahan, dan overconfidence terhadap teknologi. Masalah kompas juga signifikan. Di wilayah ini, udara magnetik dan utara geografis bisa sejajar atau berubah cepat. Kesalahan kecil arah dapat berubah menjadi kesesatan fatal di laut terbuka. Teori lain yang diteliti adalah metanahidrat. Pelepasan gas dari dasar laut dapat menurunkan daya apung air secara tiba-tiba, memungkinkan kapal tenggelam cepat tanpa sempat mengirim sinyal. Meski teori ini masih diperdebatkan, kesimpulan sains tidak menyebut kutukan, tetapi mengakui satu hal penting. Segitiga Bermuda adalah wilayah ekstrim, di mana alam, manusia, dan teknologi bertemu. Dan kesalahan sekecil apapun bisa berakhir fatal. Meski sains telah menjelaskan banyak hal, segitiga Bermuda tetap menyisakan celah. Data yang hilang, kesaksian yang tidak sinkron, dan peristiwa yang tidak bisa ditutup sepenuhnya oleh logika. Di ruang kosong inilah spekulasi lahir. Teori paling terkenal adalah Atlantis. Peradaban kuno yang diyakini memiliki teknologi maju, yang konon meninggalkan energi atau sistem aktif di dasar laut. Cukup untuk mengganggu navigasi modern, tanpa bukti fisik, namun terus hidup di imajinasi publik. Teori lain berbicara tentang energi bumi. Titik-titik kuat alami seperti Ley Linus segitiga Bermuda dianggap sebagai persimpangan energi, menyebabkan disorientasi manusia, gangguan kompas, dan kegagalan elektronik. Spekulasi berkembang lebih jauh ke portal dimensi. Gagasan bahwa batas ruang dan waktu di wilayah ini tidak stabil. Kapal dan pesawat tidak jatuh, tetapi berpindah ke waktu lain, tempat lain, atau realitas lain. Sering dikaitkan dengan laporan perbedaan waktu dan sensasi keluar dari dunia nyata. Ada pula teori alien. Segitiga Bermuda dianggap sebagai zona aktivitas non-manusia, pangkalan bawah laut, atau area eksperimen. Teori ini menguat di era Perang Dingin, seiring meningkatnya ketertarikan pada UFO. Yang paling ambigu adalah fenomena electronic fog. Kabut aneh yang dilaporkan pilot dan pelaut, radio mati, kompas kacau, suara terendam, dan waktu terasa berubah. Belum terbukti secara ilmiah, tetapi kesaksiannya muncul berulang lintas dekade. Semua teori ini bukan fakta, melainkan refleksi manusia saat menghadapi ketidakpastian. Ketika data berhenti, imajinasi mengambil alih dan mungkin kekuatan terbesar segitiga Bermuda bukan pada apa yang terjadi, tetapi pada titik di mana logika berakhir dan manusia mulai menciptakan makna sendiri. Ketika legenda segitiga Bermuda terus hidup di budaya populer, dunia modern memilih pendekatan berbeda, data, statistik, dan catatan resmi. Lembaga ilmiah seperti NOAA menegaskan satu hal penting. Segitiga Bermuda bukan zona dengan hukum alam khusus. Wilayah ini adalah jalur laut dan udara yang sangat padat, dengan cuaca cepat berubah dan arus laut yang kompleks. Tidak ditemukan bukti anomali magnetik, portal dimensi, atau kekuatan tak dikenal. Pandangan serupa datang dari United States Coast Guard. Sebagian besar insiden dijelaskan oleh cuaca buruk, arus kuat, kesalahan navigasi, dan faktor manusia. Prosedur pencarian dan penyelamatan di wilayah ini juga tidak berada di laut lainnya. Fakta paling dingin justru datang dari perusahaan asuransi, pelayaran, dan penerbangan. Segitiga Bermuda tidak dikategorikan sebagai wilayah berisiko tinggi. Premi asuransi kapal dan pesawat tetap normal, sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika wilayah ini benar-benar tidak wajar. Statistik modern memperkuat hal itu. Ribuan kapal dan pesawat melintas setiap hari dengan aman. Angka kecelakaan tidak melonjak signifikan jika dibandingkan dengan volume lalu lintasnya. Bahkan banyak kasus misterius lama terjadi di luar batas segitiga populer. Bagi ilmuwan dan sejarawan, segitiga Bermuda adalah contoh bagaimana narasi bisa tumbuh lebih cepat dari fakta. Cerita diperbesar, konteks dihilangkan, lalu berubah menjadi mitos modern. Namun ironi tetap ada. Meski dunia modern menyebut wilayah ini normal, ingatan manusia tetap kembali pada laut yang tidak memberi jawaban. Dan mungkin segitiga Bermuda tidak lagi menantang sains, tetapi menantang manusia. Apakah kita benar-benar siap menerima bahwa semua misteri hanya soal angka dan statistik?